yang mulia ini, di dalam perkumpulan yang mulia ini, bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini adalah merupakan satu anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak didapatkan oleh orang-orang manapun kecuali orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diberikan kepada hamba manapun, melainkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Raja langit dan bumi, yang menguasai di barat dan timur, yang ada di langit dan yang ada di bumi di atas. Segala-galanya semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap genggaman nafas, setiap genggaman gerak-gerik kita, dan setiap apapun yang berjalan di muka bumi dan yang berada di atas langit, kesemuanya merupakan di bawah kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa yang telah kita sembunyikan di dalam sudur, di dalam hati kita, di dalam qalb, di dalam hati dan sanubari kita, Allah mengetahui apa yang berada di dalam hati dan sanubari kita. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kemahakuasaannya, dengan segala kemahaperkasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kita berjalan di atas muka bumi ini melakukan suatu apapun kecuali semuanya atas izin dan kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semuanya dari ketiadaan, makhluk Allah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama manusia, dari ketiadaan. Kemudian kita tercipta dari setetes air yang hina masuk ke dalam rahim tubuh ibu kita yang suci dan mulia. Kemudian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai segumpal darah, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kita menjadi bentuk tulang belulang, yang kemudian dibungkus dengan daging dan kulit, dan di umur ke-40 hari kita ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jasad. Dan mulai saat itulah, mulai detik itulah kita sempurna menjadi seorang manusia di dalam dan di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tempat yang gelap, di dalam kesendirian, tidak ada yang dapat menolong kita ketika di rahim kita, tidak ada yang dapat menjaga kita, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itulah kita sadar bahwa kita sebagai manusia itulah saat terlemah, dan yang saat yang paling lemahnya kita sebagai manusia ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam rahim ibu kita tanpa daya, tanpa kekuatan apapun, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menjaga kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menghidupkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memelihara kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin atas segala rizki kita ketika kita selama kita berada di dalam perut ibu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman, sifat yang maha pengasih, dan sifat Ar-Rahim, sifat yang maha penyayang. Maka kedua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sifat yang meliputi segala apa yang ada di atas bumi dan di atas langit, meliputi daripada apa yang terbentang di barat dan timur. Yang mana sifat Ar-Rahman, sifat Rahman dan Rahim ini adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segalanya daripada nikmatnya, dari karunia-Nya, dari apa yang diberikan kepada kita semuanya, makhluk-makhluknya, berupa penciptaan kita, dari mulai penciptaan kita, kemudian pemberian rizki kepada kita, kemudian Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita
mampu membedakan mana yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil, semuanya itu terliputi oleh rahmat dan kasih sayang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadir pada siang hari ini dari banyaknya manusia yang mendapatkan undangan yang serupa, namun Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan keinginan kita, hasrat kita, dan keterpautan hati kita di dalam hal-hal yang berupa kebaikan dan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, daripada sifat Allah Ar-Rahman dan Rahim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qurtubi mengutip daripada Syekh Ali As-Sabuni mengatakan bahwa sifat Rahman merupakan kasih sayang yang banyak dan besar, tapi tidak bersifat lama. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Ar-Rahim. Al-Qurtubi yang mengutip Syekh As-Sabuni, beliau mengatakan bahwa sifat Rahman itu, sifat Rahmannya Allah itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang banyak dan yang besar, tetapi tidak bersifat lama, tidak berlangsung lama. Namun sifat Rahim ini menunjuk kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Maka ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia, mungkin kita diberikan sedikit kelonggaran rezeki kita, dari sedikit kesehatan kita, dari sedikit kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan yang bersifat duniawi, maka itu meliputi daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat kepada makhluknya, kepada hambanya, dengan keadaan atau dengan nikmat-nikmat yang mempunyai batas waktu dan tidak kekal dan abadi. Maka nikmat-nikmat dunia, kesehatan kita, ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita tidak kekal dan abadi. Kalau kita diberikan ilmu, sedikit ilmu yang berlebih, ilmu kita enggak kekal dan abadi. Ketika kita diberikan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh harta kita tidak kekal dan abadi. Dan itulah daripada kenikmatan-kenikmatan yang diliputi oleh sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Sabuni mengutip lagi daripada Al-Khattabi yang memahami Ar-Rahman sebagai kasih sayang Allah yang begitu luas untuk segenap makhluk, perihal pembagian rizki dan kemaslahatannya mencakup yang mukmin dan yang kafir. Jadi daripada sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat daripada sifat Ar-Rahman tersebut kepada yang muslim, yang kafir, yang beriman, yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat semuanya daripada sifat Rahmannya Allah. Apa buktinya? Enggak ada satupun orang kafir yang mati bergelimpangan kelaparan karena kekafirannya, karena dia enggak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang nafasnya ditahan oleh Allah walaupun 1 detik. Ya, orang-orang kafir enggak ada yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala nafasnya oleh Allah Subhanahu wa taala barang 1 detik karena kekafirannya. Ini adalah sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Mau yang kafir, mau yang beriman, semuanya dapat daripada nikmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, daripada sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang bersifat khusus bagi dan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam ayat wa kana bil mu'minina rahima. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim dan nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat Ar-Rahim itu adalah nikmat yang hanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Boleh orang kafir punya dunia, kita dikasih dunia. Orang kafir punya duit, kita punya duit apa enggak? Punya duit.
dan itu nggak khusus. Berarti semua orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala maupun yang dicintai oleh Allah dapat semuanya. Berarti nggak ada kekhususan. Tapi yang harus kita kejar adalah sifat Ar-Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang Allah turunkan daripada sifat Ar-Rahim. Apa itu? Berupa hidayah, berupa taufik. Apa buktinya? Kita hadir duduk di sini. Ini kita kebagian yang namanya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala daripada nikmat Ar-Rahim yang diturunkan daripada sifat Allah yang bernama Ar-Rahim. Kita dapat kasih sayang Allah ini daripada Ar-Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya kita didudukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat ini. Boleh jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala hari ini, detik ini, saat ini, kalau kita dilalaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak duduk di majlis, mungkin kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari jam berapa kita majlis mulai? Dari jam 11, jam 11. Sekarang udah hampir setengah 1. Jam 11, jam 12, udah 2 jam setengah. Kalau 2 jam setengah kita nggak duduk di majlis, mungkin kita 2 jam setengah kita habiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan sifat rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak diberikan rezeki, nggak dikasih duit 1 miliar, nggak. Tapi diletakkan kita di tempat-tempat kebaikan. Untuk apa? Mendapatkan rahmat dan cucuran hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ini merupakan nikmat yang besar. Kenapa nikmat yang besar? Ini nikmat macam begini nggak bakal habis di dunia. Mungkin kalau kita di dunia kita nggak bakal lihat apa untungnya hadir majlis. Tapi nanti kata para ulama, sedekat-dekatnya orang akan mendapatkan atau akan melihat ganjaran istiqomah dia di majlis, sedekat-dekatnya ketika dia sakaratul maut. Ketika dia sakaratul maut, sedekat-dekatnya itu bakalan melihat apa yang sudah kita kumpulkan daripada istiqomah kita hadir di majlis ilmu, menuntut ilmu. Itu sedekat-dekatnya kita akan lihat nanti ketika kita sakaratul maut, sebelum di barzah, sebelum di akhir. Sedekat-dekatnya di mana? Ketika kita sakaratul maut. Bahkan banyak kisah ketika orang yang istiqomah bersolawat kepada Rasulullah, kemudian bersolawat istiqomah di dalam majlis-majlis solawat yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, itu nggak sedikit daripada kisah ketika dia sakaratul maut, di sebelahnya Nabi Muhammad SAW, ditemenin sama Rasulullah SAW. Padahal saat-saat yang paling menakutkan bagi seorang manusia adalah ketika sakaratul maut. Ini kita ketakutan di barat dan timur, virus segala macam. Tapi yang lebih dahsyat daripada itu yang akan dialami oleh manusia adalah ketika saat-saat dan detik-detik dia sakaratul maut. Itu yang paling takut. Dan itu saat yang paling mencekam, yang paling menakutkan sebelum dia masuk ke dalam kubur, sebelum dia berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saat-saat yang paling mencekam. Kenapa saat-saat paling mencekam? Iya, saat-saat paling menentukan. Ketika hijab kita dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan segala dosa kita, akan segala pahala yang sudah kita dapatkan dibuka ketika kita sakaratul maut. Maka di situ detik-detik yang paling mencekam. Ada ketika kita sakaratul maut, mungkin tetangga kita, saudara kita, ada yang dia cepat aja sakaratul mautnya, ada yang dia menggelepar seperti ikan, ada yang melotot, ada yang nafasnya tersengal-sengal. Banyak daripada orang-orang, pengalaman-pengalaman orang yang sakaratul maut tergantung daripada apa yang dilihatnya. Ada yang kaget, kemudian dia melotot, matanya dia terbelalak ke atas. Kenapa? Mungkin dia melihat dosa, atau mungkin dia melihat tempat tujuan dia ketika dia nanti akan berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak sedikit juga daripada para orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tersenyum, dahi mereka berkeringat, kemudian dia tersenyum. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan daripada tempat dia kembali setelah dia berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Maka ini adalah nikmat yang khusus diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya yang dicintai, yang hanya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau majlis dikit, dari tahun ke tahun dikit,
jangankan dari tahun kita, dari zaman Nabi Muhammad SAW, majlis gak bakal banyak. Majlis susah untuk dijadiin ratusan orang, puluhan orang aja susah. Karena apa? Khusus cuma orang yang dipilih hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau nyamain modal, tahu nyamain modal apa yang kita punya sekarang sama orang yang lain? Sama. Orang lain punya waktu, kita punya waktu, orang lain punya waktu. Kita punya ongkos, orang lain punya ongkos. Kita sehat, orang lain juga sehat. Kenapa kita datang, dia nggak datang? Pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bingung, jangan heran, tapi bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di tempat-tempat kebaikan. Ibnu Katsir meriwayatkan daripada riwayat Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam bahwa Rahman adalah pengasih di dunia dan di akhirat, sedangkan Rahim merupakan pengasih di akhirat. Jadi Rahman itu, sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa berupa nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau kita doa sama Allah, ya Allah saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, bisa dikabulin di dunia atau nanti ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berperjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Itu sifat Rahmannya Allah, pengasih. Allah mengabulkan daripada setiap doa. Tapi nggak tahu kita apakah kita dikabulkannya di dunia ataupun di akhirat. Tapi sifat Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang merupakan pengasih di akhirat. Dengan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita bingung, ya Allah, tumbulan tadinya tukang maksiat, tapi Allah masukkan ke dalam surga ya Allah. Kalau kita sebagai manusia, kita lihat selama dia di dunia hidup, mungkin dia rentenir, mungkin dia tukang zina, ahli maksiat, tetapi dengan sifat Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Karena surga, tahu surga, orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala gak terpaku dengan amal. Mau sujud sampai dahinya hitam, sampai luka kepalanya, tapi kalau dia sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ahli neraka, dia bakalan masuk ke dalam neraka ya Allah. Tapi orang maksiat, orang yang ahli maksiat, tapi dia, Allah cinta sama dia nih. Dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli maksiat, maka sebelum akhir hidupnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertaubat dan nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumur hidupnya, hatta 1 jam sebelum dia nanti sakaratul maut. Tapi ini orang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibimbing sampai walaupun itu dia bertaubatnya nggak ada yang tahu orang lain, nggak ada yang tahu orang lain antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tukang maksiat koma, tapi dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu di dalam komanya itu sedang berinteraksi apa antara orang ini dengan Allah. Apakah dia sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Maka bagi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun bentuknya di dunia, dia orang yang paling miskin, dia orang yang paling hina, dia orang yang paling gak dipandang ketika dia di dunia, tapi ketika dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ketika di akhirat dia mendapatkan nikmat daripada sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenikmatan yang paling besar ketika di akhirat nanti adalah apa? Ketika kita memandang daripada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, itu kenikmatan yang paling tinggi nanti ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenikmatan apa lagi yang kita dambakan ketika di akhirat? Berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa Nabi Muhammad, itu surga rasanya hambar. Surga rasanya hambar, kayak nggak ada rasanya. Kenapa? Nggak ada Nabi Muhammad SAW. Bagi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, surga nggak menjadi menarik. Apa yang berada di dalam surga nggak menjadi dia terlena, nggak menjadikan dia lupa dengan Rasulullah SAW. Tetapi apa?
kenikmatan di dalam surga menjadi nikmat, surga menjadi indah, surga menjadi mulia karena di dalam surga ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.